Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPI Rahel Wiyung dan Kalijudan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana sebagai umat Tuhan betapa penting untuk kita mengenal Tuhan. Karena kitab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah harus semakin bertumbuh. Mungkin awal pertama kali kita ikut Tuhan, kita hanya sekedar tahu tentang Allah. Tetapi seiring bertambahnya waktu, bertambah dan bertumbuhnya iman kita, maka pengenalan kita akan Tuhan juga harus semakin bertumbuh. Nah, tanda seorang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan akan kita lihat dan belajar bersama pada hari ini. Apakah tanda seorang umat Tuhan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Paling tidak ada 3 tanda yang bisa menjadi satu indikasi yang menunjukkan apakah kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, tanda orang yang mengenal Tuhan dicatat dalam 1 Yohanes pada pasal yang kedua di ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 2 di ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yang pertama, tanda seorang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan adalah ketaatan. Artinya bahwa ketika seorang umat Tuhan semakin mengenal Tuhan, maka umat Tuhan itu akan semakin taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin kita bertanya, apakah hubungan antara mengenal Tuhan dengan ketaatan? Satu ayat lagi bisa membantu kita untuk bisa lebih mengerti apa hubungan antara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan ketaatan. Dalam Mazmur pasal yang ke-9 di ayat yang ke-11. Mazmur pasal 9 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dikatakan Mazmur, orang yang mengenal Tuhan akan percaya kepada Tuhan. Nah, tadi kita sudah lihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintahnya, akan taat. Dan Mazmur 9 ayat 11 dikatakan orang yang mengenal Tuhan akan percaya kepada Tuhan. Maka dari 2 ayat ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa dikatakan orang yang mengenal Tuhan, dia akan percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menuruti perintah Tuhan, menuruti firman Tuhan. Mengapa? Karena orang yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka iman percaya orang itu kepada Tuhan akan lebih kuat lagi. Dan ketika iman percaya orang itu lebih kuat, maka dia akan semakin taat, semakin menurut apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ini tanda yang pertama, seorang umat Tuhan yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka dia akan semakin taat menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Contoh dalam Alkitab adalah Nuh. Nuh adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang dicatat dia melakukan semua yang Allah perintahkan ketika Allah memberi perintah tentang membuat bahtera. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut pikiran manusia, apalagi bahtera itu dibuat di atas gunung, bukan di tepi pantai atau di dekat laut. Sesuatu yang tidak masuk akal. Orang-orang pada zaman Nuh mengejek, mengolok-olok Nuh. Tetapi Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Mengapa? Karena Nuh mengenal siapa Allahnya. Ketika seorang umat Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka dia semakin percaya kepada Allah. Dan ketika dia semakin percaya kepada Allah, maka dia akan semakin taat menurut apa yang Allah perintahkan. Yang kedua,
Tanda orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang kedua adalah dicatat dalam Filipi pasal yang ketiga, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang kedua, tanda orang yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah orientasi atau arah atau kiblat hidupnya kepada kekekalan. Sekali lagi, orientasi hidup, kiblat, arah hidup dari seorang umat Tuhan yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka dia akan semakin mengarah, berorientasi kepada kekekalan. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Ketika kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka kita jadi lebih lagi berorientasi kepada hidup yang kekal, yaitu hidup sesudah meninggalkan dunia ini. Itulah kekekalan. Orientasi hidup kita bukan lagi pada yang sementara. Rasul Paulus mengatakan tadi dalam Filipi pasal 3 yang sudah kita baca, apa yang dahulu dianggap untung, prestasi secara manusia dianggap luar biasa, tapi ketika Paulus mengenal Tuhan, maka semua prestasi yang secara dunia dianggap luar biasa oleh Paulus dianggap seperti sampah. Mengapa? Karena pengenalan akan Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada semua yang ada di dunia ini. Nah, ketika seorang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka orientasi arah hidup, kiblat hidup bukan lagi tertuju kepada yang sementara di dunia ini, tetapi tertuju kepada hidup yang kekal, kepada kekekalan. Mengapa? Karena itu jauh lebih indah, jauh lebih penting daripada yang sementara yang ada di dunia ini. Satu kali nanti semua kita harus meninggalkan dunia ini, mati meninggalkan dunia ini, karena memang sifatnya sementara. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kekekalan, maka itu adalah sesuatu yang bersifat abadi, kekal, tidak akan pernah berakhir. Karena itu, orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka orientasi hidupnya tertuju kepada kekekalan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dicatat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Ulangan 7 ayat 21, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Yang ketiga, tanda orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka dia akan berpikir tentang kebesaran Allah dan bukan besarnya masalah. Sekali lagi, orang yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka dia akan berpikir tentang kebesaran Allah dan bukan besarnya masalah. Memang dalam hidup di dunia ini ada banyak hal yang harus kita hadapi, termasuk kesulitan, masalah. Tetapi ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka masalah yang kita hadapi bukan lagi menjadi sesuatu masalah yang besar. Mengapa? Karena pandangan kita tertuju kepada kebesaran Allah kita. Ulangan pasal 7 tadi mencatat kita punya Allah yang besar dan dahsyat. Itu ada di dalam kita, ada bersama kita, ada menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Maka sesulit apapun masalah yang kita hadapi, pandangan fokus kita bukan lagi tertuju kepada kebesaran masalah, tetapi tertuju kepada kebesaran Allah. Masalah yang kita hadapi menjadi masalah yang biasa saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena ketika kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah,
maka 3 tanda yang bisa menjadi hal yang membantu kita untuk melihat seberapa pertumbuhan kita dalam pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, semakin mengenal Tuhan, maka kita akan semakin taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, semakin kita mengenal Tuhan, maka orientasi hidup kita akan semakin tertuju kepada kekekalan. Dan yang ketiga, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan berpikir tentang kebesaran Allah kita dan bukan besarnya masalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya untuk kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tolong kami supaya kami berusaha, berjuang untuk lebih lagi di dalam mengenal Engkau. Ketika kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kami akan semakin taat menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan ketika kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka orientasi hidup kami, arah kiblat hidup kami bukan lagi kepada apa yang di dunia ini, karena semua yang di dunia ini hanyalah sementara, tapi orientasi hidup kami tertuju kepada kekekalan, sesuatu yang bersifat abadi, hidup yang kekal. Itulah jadi orientasi hidup kami yang utama. Dan ketika kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kami akan berpikir tentang kebesaran Allah kami. Maka masalah yang kami hadapi bukanlah masalah yang besar, melainkan masalah yang biasa. Karena kami punya Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, yang menyertai kami, yang sanggup menolong, yang sanggup membuka jalan dan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Meteraikanlah firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami umat Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.